Selanjutnya adalah membuat akun Google Classroom. Nah, untuk membuat akun Google Classroom, syarat pertama adalah punya, akun Gmail ya. Tadi Gmail-nya bisa dari G Suite for Education atau juga bisa dari, akun pribadi yang biasanya belakangnya domainnya gmail.com. Nah, kemudian silakan buka laman classroom.google.com. Ya, kemudian kita akan bertemu dengan buka Classroom di sini. Kemudian klik saja. Masukkan akun Google milik kita, ya. Masukkan akun Google milik kita. Nah, kemudian ada halaman tampilannya seperti ini. Ini sudah terisi konten. Di bagian pojok kanan atas itu ada tanda plus. Nah, ini untuk buat gabung dengan kelas atau kita membuat kelas baru. Klik saja. Oke. Nah, di situ ada pilihannya. Kemudian dengan secara otomatis kita sudah membuat kelas. Oke. Nah, tetapi harus perlu diisikan dulu ya, seperti nama kelasnya, bagiannya, mata pelajarannya, hingga ruangnya. Oke, isikan nama kelasnya, isikan sesuai dengan sesi kelasnya, kemudian isikan sesuai dengan fokus objek pembahasan kelasnya dan ruang pertemuannya. Jikalau memang ada ruang khusus untuk pertemuannya, misalnya di ruang 2B, ruang 5A, dan lain sebagainya. Contoh. Nah, ini adalah contoh kelas yang dibuat setelah mengisikan data, yaitu adalah kelas penerbitan grafis dan elektronik. Oke, kemudian di dalam kelas tersebut itu ada fitur forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, kemudian jangan lupa kopikan kode kelas ini kepada peserta yang akan diundang ke dalam kelas, atau bisa juga menambahkan, jadi pengajar yang menambahkan sendiri berdasarkan email para peserta. Jadi ada 2 option untuk membangun anggota di dalam kelas kita dengan cara membagikan kode kelas, atau bisa juga pemilik kelas yang meng-invite satu-satu email dari peserta didiknya. Ya. Nah, ini contoh dari pembagian kode kelas. Nah, sekarang kita masuk dalam mengelola kelasnya. Nah, ketika kita mengelola kelas, jangan lupa untuk memasukkan atau mengisi bagian kelas ya. Nah, isi bagian ini dengan informasi mengenai materi yang akan disampaikan. Nah, biasanya kalau saya sendiri untuk mengisi ini saya beri intro saja atau memberi petunjuk tentang apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan, atau sebagai pengantar sebelum membuat materi tersebut. Jadi materi tidak saya sajikan di dalam deskripsi kolom yang saya tulis tes ini, tetapi justru saya membangunnya nanti di dalam file yang tambahkan. Nah, makanya klik saja jika ingin menambahkan media lain. Ya, jadi bagian atas atau bagikan dengan kelas itu adalah informasi seperti kata pengantar, kemudian petunjuk, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk materinya biasanya saya input di bagian tambahkan. Nah, jika sudah, silakan klik tombol posting ya, jika ingin di-post pada saat itu juga. Tetapi jika tidak pada saat itu dan mungkin belum selesai ya dalam membangun konten, kita bisa klik yang panah warna hijau. Ya, di situ ada beberapa option, simpan draft, kemudian dijadwalkan atau post. Nah, itu tergantung lagi dengan si pembuat konten, apakah pembuat konten akan menjadwalkannya untuk misalnya besoknya atau mungkin lusa dan lain sebagainya. Atau karena konten tadi belum selesai bisa dilakukan simpan draft dulu. Nanti ketika sudah ada waktu kembali atau sudah punya inspirasi untuk mengisi konten, bisa dilanjutkan. Oke, untuk masalah pembuatan konten, tadi saya katakan saya lebih suka menggunakan tambahkan, yaitu
menambahkan media yang saya buat ke dalam apakah itu Google Classroom, link, file, dan YouTube. Nah, tentu saja penambahan media ini sebenarnya untuk memperkaya materi yang akan disajikan, ya. Nah, ini adalah contoh jika menyisipkan Google Drive. Jadi konten, yang akan kita share, ya, itu sudah kita input terlebih dahulu di Google Drive. Jika sudah, tinggal kita pilih atau kita sorot aja, sesuai dengan file yang ingin kita tambahkan, ya, nanti klik selesai. Atau bisa juga menggunakan tambahan link atau sisipkan video, seperti itu. Nah, untuk tambahkan link, jadi kita sudah punya sumber informasi lain nih di eksternal, atau biasa saya katakan ini adalah masukkan link jika sumber berasal dari pihak kedua atau by utilization. Artinya sebenarnya bukan kalian yang membangun konten, tetapi orang lain yang membangun konten. Nah, kalian hanya menggunakan konten tersebut untuk memperkaya referensi pembelajaran. Itu, boleh saja ya, jadi tinggal copy link tersebut, kemudian input, di bagian media, masukkan linknya. Atau bisa juga sisipkan video, atau di YouTube misalnya begitu, ada konten di YouTube tambahkan, yang berkaitan sesuai dengan berdasarkan dengan materi yang ingin disampaikan. Nah, bisa dengan 2 cara, penelusuran video atau URL. Ya, penelusuran video ini, eee, bisa dilakukan secara manual, jadi tidak perlu membuka, jendela baru pada browser, ya. Cukup ketikkan sesuai dengan tema atau topik, yang sesuai dengan materi kita, ya, di box tersebut. Nah, nanti kalau dapat tinggal ditambahkan, seperti itu. Atau kita bisa juga buka jendela baru, kemudian kita buka sendiri, URL YouTube, ya, kemudian kopikan link, konten yang ingin kita sisipkan, ya, di kelas kita. Nah, itu kopikannya di URL, seperti itu. Nah, sedangkan, jika, kita sudah punya file, tapi file kita belum kita masukkan ke dalam Google Drive, dan kita membangun konten tersendiri, silahkan pilih, file. Nah, masukkan file dari PC atau by development, karena, ini adalah, dibuat sendiri, maka biasanya masih tersimpan di, komputer atau laptop, ya, belum di pihak kedua, seperti di YouTube, di Google Drive, ataupun di link. Jadi memang masih, konten buatan sendiri. Nah, ini bisa dimasukkan dulu, pilih klik file, kemudian upload. Nah, seperti itu. Jika sudah selesai, baru di-post. Oke. Selanjutnya, di pembuatan konten itu kita bisa masuk tugas kelas, ya, jika memang, dibutuhkan untuk, mengukur atau menilai seberapa pemahaman peserta didik ketika mendapatkan, materi yang kita sampaikan melalui Google Classroom. Nah, ini adalah salah satu contohnya, klik tugas kelas, kemudian klik buat, ya. Nah, isikan deskripsi tugasnya, ya, baik judulnya, judul tugasnya apa, kemudian petunjuknya, berikan sejelas-jelasnya, agar peserta didik tidak, kebingungan saat akan mengerjakan tugas tersebut. Nah, itu bermacam-macam tugas yang dilakukan, bisa dalam bentuk tugas biasa, bisa dengan tugas kuis, pertanyaan, materi, dan lain sebagainya. Seperti itu, untuk dalam pembuatan konten. Kemudian kita juga bisa mengatur untuk waktu tugasnya, artinya, nilai maksimum, yang bisa diberikan pada tugas, ya. Kemudian bisa juga mengatur tenggat waktunya, jadi, misalnya berbatas waktu tanggal 10 November 2020 pukul 3 sore. Nah, itu bisa diatur di situ. Jadi kita bisa tahu siapa yang terlambat, siapa yang sesuai waktunya. Nah, yang terlambat bisa kita del, atau bisa saja kita abaikan, anggap saja tidak mengumpulkan, ya. Atau,
bisa juga yang terlambat diberi nilai tetapi dikurang poinnya. Ya, itu sesuai dengan kebijakan masing-masing ya, tetapi akan terlihat jelas, eee, mana yang mengumpulkan tepat waktu dan mana yang terlambat. Oke. Nah, ini contoh dari progres, tugas ya. Jadi kita bisa melihat tadi saya kasih tenggat waktu, pekerjaan kuis berbatas waktu, jadi tidak bisa sebebas-bebasnya mengerjakan. Misalnya diberikan tugas hari ini jam 7 malam, kemudian, dikumpulkannya, ya udahlah lusa ajalah, ya udah minggu depan, ya udah bulan depan gitu. Tidak ya. Jadi ini bisa dikerjakan sesuai dengan batas waktunya. Kalau lewat nanti akan terekam. Nah, saya memberikan tugas nih ceritanya contoh, memberikan tugas kepada 25, mahasiswa, tetapi hanya 13 yang menyerahkan dan 12-nya lagi tidak mengerjakan atau tidak menyerahkan, ya. Nah, itu terserah dari mahasiswanya ya, atau terserah dari peserta didiknya mau mengumpulkan tugasnya atau tidak. Nah, karena, eee, itu sudah kembali lagi pada individu, mau belajar atau tidak, ya. Nah, karena berbatas waktu. Jadi, terkadang, oh ada tugas gitu, tetapi tidak langsung dikerjakan, tetapi nanti dululah, padahal pekerjaan tugas itu adalah berbatas waktu. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Nah, resikonya ya tanggung sendiri kalau tidak detail atau tidak teliti dalam mengerjakan, eee, atau melihat petunjuk tugas, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan, yang bisa dilihat bahwa siapa sih yang sudah mengumpulkan tugasnya, biasanya, warnanya hijau, tetapi yang tidak mengerjakan, ya, tidak menyerahkan itu biasanya berwarna merah, seperti itu. Nah, bagaimana menambahkan co-teacher? Tadi, dikatakan bahwa Google Classroom itu bisa melakukan kolaborasi. Nah, untuk, melakukan kolaborasi, kita bisa meng-invite, maksimum 20 pengajar, yaitu dengan cara menambahkan co-teacher. Nah, caranya yang satu, klik bagian anggota, oke, di bagian anggota itu, kemudian klik undang pengajar, ya. Cukup, klik yang bagian ada orang tanda plus seperti itu, klik aja. Nah, itu udah otomatis kita bisa memasukkan email, orang yang akan bergabung bersama kita untuk membangun konten atau menjadi pengajar di kelas yang kita buat, oke. Klik undang pengajar tersebut, kemudian, dari daftar klik pengajarnya, kemudian klik undang. Baru nanti pengajar yang di-invite atau, si co-teacher-nya tadi, eee, akan mengklik accept atau terima. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang Google Classroom. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Untuk lebih jelasnya akan saya sediakan, video tutorial, cara pembuatan Google Classroom. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.